kalau saya berbicara ya tentunya dari kapasitas saya sebagai terapis ya. Kapasitas saya sebagai terapis yang memang pengalamannya adalah untuk menerapi gitu ya. Kalau saya seperti itu. Nah, mungkin harus ini dulu harus diurai dulu gitu ya. Karena kadang-kadang ada semacam pro kontra gitu di dalam diri kita itu. Pada saat kita benar-benar meyakini, kita bulat gitu ya keyakinan kita sama Allah tentang dia ingin mengenal Allah yang sebenarnya, terus kita ingin mengenal sifat-sifatnya ya, kemudian kita betul-betul merasakan bahwa Allah itu ada kan di dalam rasa sebenarnya, bukan untuk di logika atau dianalisa kan, karena memang sudah jelas di Al-Quran bahwa akal ini memang tidak punya kesanggupan untuk mengukur ya tentang zatnya Allah. Dan juga memang Rasulullah kan memang memberi peringatan keras ya untuk tidak memikirkan, tidak mentafakuri, tidak membayang-bayangkan tentang zat Allah, karena itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Itu adalah sesuatu yang sia-sia, dan andai pun tetap dipaksakan untuk melakukannya, itu pasti akan berakhir dengan sebuah kesalahan gitu. Nah, karena segala sesuatu yang pasti salah harusnya kita harus sudah stop gitu ya, karena memang Rasulullah kan didatangkan ya jelas untuk bukan hanya karena dirinya sendiri ya, karena perintah Allah. Nah mungkin karena karena Mas Tegar itu dari hal-hal yang sifatnya keilmuan itu memang sudah dipelajari, sudah memahami gitu ya, kemudian sudah ya katakanlah udah termasuk kategori orang soleh. Justru saya beberapa fenomena yang terjadi ternyata justru ini tiba-tiba muncul itu justru pada diri orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh dalam arti yang setiap hari insya Allah melakukan syariat Islam dengan baik gitu ya, tidak insya Allah jauh dari maksiat gitu loh. Nah hal seperti itu, karena setan itu kan memang mengintai gitu loh, mencari celah untuk dicelah kesolehannya, itu dia nggak bisa nembus gitu loh, karena dari segi amalan sudah menjadi pagar buat dia gitu loh. Nah karena nggak bisa nembus, maka setan mencari celah di mana saya bisa masuk gitu loh, di mana aku bisa masuk, dicari-cari kan, sifatnya memang mengintai kan ya, Mas lebih paham daripada saya. Nah ketika mengintai ada hal yang berbau kekhawatiran terkait dari sebuah peristiwa yang terjadi, entah itu masa kecil, remaja, atau baru saja terjadi. Nah kekhawatiran itu kan sebenarnya energinya sangat rendah. Nah itu kelihatan oleh setan, sehingga masuklah lewat pintu was-was gitu. Jadi lewat pintu amalan sehari-hari nggak bisa masuk, keseharian juga memang sangat dekat dengan syariat gitu ya, nggak bisa masuk, ini nggak bisa nembus gitu. Nah ketika ada celah sedikit saja dia masuk gitu. Nah ketika itu yang membuat akhirnya yang mengalami itu tidak menyadari, ini kok kenapa aku ini lo paham gitu, aku ini lo paham ilmunya, kok kenapa harusnya tuh aku nggak begini gitu loh kan, pasti ada pertanyaan begitu kan ya, harusnya tuh aku begini. Yang masih mending kalau misalnya orang awam nggak pernah belajar agama, dari kecil ngajarin agama, pikir kayak gitu kan wajar gitulah aku gitu ya, sekolah udah diaman dan sebagainya bla 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 kan, pasti ada sebuah begitu kan saya kira ya. Nah itulah Mas, karena memang harus menyadari bahwa setan itu memang mencari celah di mana dia bisa masuk. Nah karena masuknya lewat pintu was-was itulah, nah itu yang harus segera disadari gitu ya, dan harus segera kita, oh iya benar ketemu nih di sini gitu loh. Karena memang sudah tidak bisa sudah tidak perlu untuk didiskusikan, dianalisa, dilogika dan sebagainya, bahwa karena memang Rasulullah memang sudah memberikan peringatan keras gitu bahwa untuk zat Allah itu
bukan untuk dianalisa, bukan untuk dilogika, bukan untuk didiskusikan, karena siapapun tidak punya kemampuan untuk itu gitu loh. Karena tidak punya kemampuan, jadi berarti stop gitu ya. Jadi ketika itu datang dan was-was itu hilang, yang bisa menyetop itu bukan orang lain, bukan diskusi dengan orang, tapi adalah diri sendiri. Jadi ketika bagaimana menyetopnya, ya ketika muncul pertanyaan-pertanyaan yang gitu, salah satu wasilah dari istighfar itu kan adalah meng-cancel kan, meng-cancel atau menutup jalan kemaksiatan kan, termasuk jalan itu. Jadi ketika sebenarnya pada saat itu kita sadari bahwa itu muncul, kemudian stop kita dengan istighfar gitu ya, stop dengan istighfar. Tapi kalau dengan kepahaman bahwa wah ini setan udah mulai masuk nih di pintu was-was, aku harus waspada nih. Nah kalau misalnya mungkin saja kemarin sebelum ngobrol dengan saya kan tidak terpikir ke situ gitu loh, setelah terpikir kan oh ini pintunya dari was-was ini loh, karena dia udah nggak bisa nembus ke aku insya Allah kalau dari pintu yang lain gitu loh. Karena pintu was-was ini kan halus banget gitu loh, halus banget, dan membuat seseorang itu menjadi mudah terpedaya gitu loh, mudah terpedaya karena ya itu tadi ya Pak, ini azan ya, mudah terpedaya, halus sekali, dan seringnya tidak disadari, terutama tidak disadari oleh orang-orang yang justru tinggal hidup dan berinteraksi di lingkungan orang-orang yang soleh, malah orang-orang yang justru malah beberapa kali kesini pun sama mas rata-rata ustad-ustad di sini tuh, ustad-ustad karena nggak paham gitu, ternyata setelah paham oh iya di sini. Jadi pertama yang harus dilakukan sebenarnya saya minta untuk mas berhenti ya, mas Tegar untuk berhenti untuk mendiagnosa diri OCD. Itu jangan, karena itu adalah diagnosa kita yang belum tentu benar, itu akan membawa energi yang membuat oh aku tuh kayaknya OCD gitu loh. Tidak begitu mas, kalau yang mas ceritakan itu saya kira andai pun masuk ke dalam kategori itu di intensitas yang sangat ringan, karena kalau OCD itu sulit untuk berinteraksi dengan banyak hal, dia selalu khawatir dengan segala sesuatu, termasuk anaknya, istrinya, lingkungannya, kebersihan, semuanya itu dia tidak aman gitu loh, hidup dia tidak aman dengan banyak hal kan, mas tidak mengalami itu kan. Nah itu sudah stop ya, stop untuk mendiagnosa diri OCD loh ya. Pertama stop itu, karena itu energi mas. Nah energi itu akan bisa mengalirkan kita kemana yang kita yakini. Nah itu stop. Berarti sekarang yakinkan diri mas bahwa saya tidak OCD. Itu satu yang satu. Yang kedua, dia sadari bahwa nah setan ini sangat pintar, tapi aku yang bersandar kepada Allah jauh lebih pintar dan lebih kuat daripada dia, daripada setan. Siapa sih yang bisa mengalahkan orang ikhlas yang berpegang teguh kepada agama Allah, yang berpegang kepada karya Allah? Siapa sih yang bisa mengalahkan? Bahkan kata Rasulullah, satu-satunya manusia yang tidak bisa diganggu oleh jin setan adalah orang yang ikhlas kan. Insya Allah kalau kita berpegang teguh kepada tali Allah, yakin kebersandaran kita penuh diberikan kepada Allah, itu mereka tuh nggak akan punya kesanggupan mas untuk masuk ke dalam pintu was-was itu. Andai pun pernah masuk, kemarin kan pernah, namanya sesuatu yang di luar, pernah masuk kan dia akan mudah kita keluarkan lagi kalau kita tahu caranya. Nah, caranya adalah dia akan merasa lemah dirinya ketika seseorangnya dalam kondisi ikhlas dan totalitas tawakal gitu ya kepada Allah, menyerahkan seluruh hidup dan matinya hanya kepada Allah, berpegang teguh pada agama Allah. Sudah nggak ada jalan, karena orang yang totalitas penuh seluruh ruang dirinya tuh dipenuhi dengan energi Allah, jadi tidak ada jalan untuk dia masuk. Pasti dia akan mau masuk maksa gitu ya, maksa masuk, oh aku udah gak ada tempat nih di sini, aku pergi aja gitu. Pasti akan seperti itu nantinya. Aku di sini udah nggak ada ini. Ternyata kemarin kirain orang ini bisa aku masukin di pintu was-was nih, soalnya aku melihat di sini wah besar nih peluangnya gitu. Mereka pasti bilang kayak gitu. Ketika kemudian sudah ada diskusi seperti ini ya, kemudian mas izinkan diri mas untuk memenuhi seluruh ruang diri gitu ya dengan energi Allah saja, tidak yang lainnya, di mana Allah memang valid ya, tidak ada yang lebih kuat kan dari Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan apapun.
karena memang semua makhluk gitu ya. Nah, langsung geser ketika itu muncul, cancel, langsung geser untuk memikirkan makhluknya. Karena kan yang dilarang menciptakan zat, yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah pikirkanlah, tafakurilah semua ciptaannya gitu ya. Nah, dengan ciptaannya kita kan geser nih fokus kita ke ciptaannya, bukan ke zat lagi. Nah, menurut ilmu fisika itu segala energi yang ada dalam diri kita tuh mengalir ke arah kemana fokus dan atensi kita gitu loh. Karena awalnya fokus kita kepada mengikuti pikiran kepada zat, kita izinkan diri kita untuk geser kepada ciptaan Allah ya. Misalnya melihat apapun ini tidak akan terjadi kalau tidak ada izin Allah gitu ya. Semua dalam benda apapun makhluk sebenarnya itu karena ada Allah yang mengizinkan untuk ada, karena Allah yang menciptakan, karena Allah semuanya itu Allah dilihat semuanya, seluruh yang ada yang kita lihat itu di situ ada Allah, udah energi kita udah penuh dengan Allah. Ketika energi kita udah penuh dengan Allah, dia mana bisa dia mau mengetuk pintu lagi di pintu was-was gitu. Andai pun dia memaksakan untuk mengetuk lagi di pintu was-was, tapi kita yang punya diri tidak mengizinkan untuk membukanya, kan nggak akan bisa masuk, Mas. Karena kan yang buka atau tutup kan yang punya kuasa untuk membuka dan menutup pintu diri kita tuh adalah kita sendiri. Karena dia itu misalnya setan dan misalnya jin fasik itu tidak punya kemampuan dan kekuasaan untuk bisa menembus kita ketika kita tidak izinkan gitu loh. Kalau kita tutup pintu berapat-rapat, bagaimana dia masuk? Nggak bisa. Dia dengan dunianya, kita dengan dunia manusia. Mungkin saja dia memang kuat di dunianya, tapi ketika dia memaksakan masuk ke dalam dunia manusia, tapi manusianya ikhlas sama Allah, ya mana bisa, nggak bisa. Jadi mungkin itu yang harus diyakinkan ke dalam diri. Sebenarnya ketika yakin itu langsung kerjanya tuh otomatis kita itu akan kuat, akan hilang semua rasa was-was itu, rasa khawatir itu, karena kan kita bersandar kepada yang maha segalanya, yang memang satu-satunya tempat yang pantas untuk kita bersandar gitu. Ketika sudah seperti itu, insya Allah itu akan dengan sendirinya, Mas, Nah, nanti ketika misalnya mungkin saja karena setiap orang memang konteksnya berbeda gitu ya. Ada yang hanya bicara seperti ini sudah gitu ya, tuntas gitu ya. Tapi ada yang memang orang, karena memang watak seorang itu kan berbeda-beda ya. Wataknya berbeda, karakternya berbeda, sejarah hidupnya juga berbeda. Bagaimana masa lalu yang dilalui juga berbeda, yang membuat seseorang menjadi berbedanya seperti ini. Ada orang yang dengan seperti ini sudah cukup ya untuk menjadi amunisi gitu loh. Udah cukup, udah selesai, aku sudah paham gitu ya. Sudah paham, berarti ketemunya di sini. Berarti aku sekarang sudah lebih mengenal diriku sendiri, berarti aku seperti ini gitu ya. Kemarin terbuka pintu was-was, kalau aku izinkan tutup ya sudah, nggak akan ini gitu, selesai. Tapi ada orang yang memang butuh teknik tertentu untuk bisa benar-benar melawan, karena kadang-kadang ketika muncul misalnya rasa itu gitu ya, ketika muncul rasa itu dia kesulitan gitu ya untuk meng-cancel gitu loh, untuk meng-cancel perasaan itu, sehingga dia akhirnya kembali kepada area kecemasan gitu loh. Nah, saya tidak akan langsung untuk memberi Mas terapi, karena saya tidak tahu Mas ada di posisi apa. Pokoknya pahami saja dulu apa yang saya lakukan, yang saya sampaikan. Kemudian Mas coba di rumah ketika itu muncul, segera istighfar, segera banyakin istighfar. Kalau seandainya ketika kita istighfar tidak memberi dampak Mas untuk bisa meng-cancel, ya langsung tafakuri kembali. Mungkin saja level istighfarnya mungkin masih di area fisik gitu loh. Mungkin saja akal belum diajak untuk istighfar, mungkin saja hati belum include ke dalam sebuah kesatuan yang utuh untuk dibawa kepada istighfar gitu ya. Jadi kalau seperti itu, Mas duduk diam, hening.
kalau perlu, kalau membutuhkan tasbih, pegang tasbih. Kalau cukup untuk tangan bisa, karena setiap orang berbeda ya. Karena dua-duanya juga boleh gitu, katanya boleh, nggak pakai tasbih juga boleh gitu ya. Itu karena itu cuma soal teknis aja gitu ya. Ada orang yang ketika megang tasbih itu dia menjadi sebuah trigger buat dia untuk kuat gitu ketika megang tasbih. Ya nggak apa-apa, asal jangan diilahkan gitu. Hanya sebagai media saja gitu, media untuk ketika megang tasbih ternyata membuat lebih kuat gitu, nggak apa-apa. Kalau yakin, sadar bahwa sumber kekuatan itu hanya Allah, ini hanya jalan aja gitu ya, nggak apa-apa gitu. Mas melipir dulu, duduk diam, hening, pegang tasbih, istighfar sebanyak-banyaknya. Istighfar sebanyak-banyaknya, ucapkan Allah sebanyak-banyaknya, terus dihayati sampai ke dalam hati, sampai benar-benar merasa bahwa energi Allah itu merasuk ke dalam seluruh sendi-sendi Mas Tegar. Nanti akhirnya Mas Tegar akhirnya muncul ketenangan. Nah, ketika sudah tenang, insya Allah pasti bisa berpikir jernih, bisa kembali ilmu-ilmu yang sudah dipelajari tentang zat Allah itu seperti apa ya, sifat-sifat zat Allah itu ada sesuatu yang sia-sia gitu ya, dan itu adalah bisa dikatakan sebuah kemaksiatan gitu. Memikirkan zat Allah itu, karena ya di samping ya memang akan membawa kepada kerusakan gitu ya. Di samping bahkan membawa kerusakan, sama juga ya dengan aku tuh sedang merusak diriku sendiri gitu loh. Ketika disadari itu, kemudian ini insya Allah akan hilang. Biasanya seperti itu ya. Ada beberapa klien, beberapa sih, 2 sebelumnya saya pernah dengan kayak seperti itu 2 orang, dan ini yang untuk next ada 2 orang lagi. Makanya saya bikin video biar memudahkan. Kasusnya iya sama, ya hampir sama, tapi yang satu enggak. Yang satu itu ketika dia sedang menghadapi permasalahan yang bersamaan di satu waktu, terus dia blank. Nah, setelah blank itu yang muncul gitu kalau yang satu. Nah, kalau yang satu lagi dia mengalami peristiwa yang menyedihkan. Nah, ketika mengalami peristiwa yang menyedihkan, dia kemudian larut ke dalam kesedihannya, larut yang muncul itu. Bedanya cuma di situ aja. Tapi sama-sama ketika itu muncul mempertanyakan tentang zat Allah gitu. Allah itu seperti apa? Itu kayak gimana ya gitu. Masa tiba-tiba terus nanti udah mulai bermunculan pertanyaan-pertanyaan yang, nah itu sadarilah bahwa pertanyaan itu yakin pasti datang dari setan. Karena yang bisa mempunyai kesombongan untuk mempertanyakan tentang zat Allah itu cuma setan gitu loh. Jadi kalau seandainya ini ketika muncul ya Mas insya Allah pasti punya kekuatan untuk cancel, karena tahu bahwa pertanyaan itu adalah bukan datang dari aku gitu loh. Itu bukan aku gitu loh. Ini dari setan gitu loh. Dan setan pasti akan pergi dengan kita mendekat kepada Allah, menginginkan ketakwaan, dan mengizinkan kembali segala keyakinan yang sudah kita pelajari hadir dalam diri kita. Ya, izinkan diri kita untuk 100% totalitas berpegang teguh pada Allah, ya sudah hilang dengan sendiri, pasti hilang dengan sendiri. Kenapa saya katakan pasti? Karena itu menjadi Allah. Yang memastikan tuh Allah gitu loh. Saya cuma menyampaikan aja. Jauh seperti itu Mas. Sebenarnya mudah, mungkin merasa sulit itu karena seperti kita cuma butuh diskusi gitu. Ternyata setelah diskusi itu, ternyata cuma gitu doang. Kadang gitu. Kadang nggak ada teman buat diskusi gitu loh Mas. Jadi merasa, aduh aku tuh kenapa sih kok kayak gini amat misalnya gitu. Karena belum tahu kerangka berpikirnya gitu. Kalau sudah diarahkan, insya Allah sebenarnya mudah Mas. Apalagi kalau Mas itu kan ya backgroundnya sudah memahami gitu loh. Jadi saya tidak terlalu kesulitan. Nah kalau yang kemarin itu Mbak nggak pernah belajar agama, dari kecil juga fikih tauhid juga nggak ngerti. Saya kan harus menontonnya malah dari yang sangat dasar Mas. Kalau yang orang kayak gitu kan ya nggak mengerti juga bahwa Rasulullah pernah memberikan warning yang keras untuk
tidak memikirkan tentang zat Allah itu kan untuk orang yang belum pernah belajar kan saya harus menuntun dari mulai dasar. Nah kalau Mas itu saya kira insya Allah akan lebih mudah gitu. Karena Mas tadi sendiri juga bilang, ya saya tuh paham gitu loh bahwa Allah gitu. Tapi kenapa gitu lah muncul. Nah ketika muncul kenapa itu sebenarnya akan selesai dengan cancel itu bukan aku, itu setan gitu loh. Setan berarti aku yang harus menutup itu setan. Pas tertutup udah dia pergi, kita lurus lagi sama Allah, selesai. Insya Allah seperti itu Mas ya, mungkin bisa dipahami ya.